Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suhendri SPD MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, menyampaikan tentang beberapa tradisi yang mulai punah. Upacara turun karayi merupakan bentuk rasa syukur atas kelahiran anak ke dunia yang dilakukan di Nagari Limo Gadang, Kecamatan Empat Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan. Tujuan dari tradisi ini adalah untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah, di samping memperkenalkan bayi tersebut untuk sekelompok masyarakat di sekitar tempat tinggalnya. Tradisi ini dilakukan di sungai atau batang air dengan melakukan arak-arakan. Bayi akan dimandikan oleh pihak keluarga sang ayah yang kita kenal dengan istilah bako dan ditemani oleh dukun atau orang pintar. Tradisi ini memiliki beberapa rangkaian dan prosesi kegiatan, di mana setelah bayi itu dimandikan di rai atau di sungai, maka kegiatan berikutnya adalah proses makan dan doa bersama untuk masyarakat dan kelompok yang ikut prosesi tersebut. Bermacam-macam upacara tradisi yang ada di Minangkabau, sangat banyaklah macamnya. Berbagai prosesi ada yang bentuk dalam acara, upacara, ritual atau ritus. Salah satunya misalnya dalam proses kelahiran manusia. Mulai dari melahirkan, ada acaranya namanya mantaminya, mantabati, akikah dari sudut syariat. Kemudian ada lagi yang bernama turun mandi. Turun mandi itu ada yang menyebutnya di satu tempat turun karayi. Karena upacara itu merupakan adat istiadat. Kalau di Minang dia termasuk ke dalam adat nan sarue batuang. Artinya adat selingkar. Benang merahnya di Minangkabau yang bernama turun mandi itu sama di mana-mana pengertian dan makna. Tapi dalam pelaksanaannya terdapatlah perbedaan-perbedaan langgam di masing-masing nagari atau daerah tempat dilaksanakan. Dan itu tidak ada salahnya, karena dia merupakan adat istiadat, merupakan bahagian dari apa yang kita sebut tadi adat Sarueh Batuang atau adat Selingkah Nagari. Jadi tidak ada salahnya perbedaan dalam pelaksanaan, peralatan segala macam, namun tujuan dan maknanya sama.
Kalau kita pelajari latar belakang orang Minangkabau itu dari dulu sampai sekarang, dulu mereka sangat percaya dengan mistik dan hal-hal yang bersifat sakral. Misalnya anak kecil yang baru lahir, ibunya dilarang menyusui sampai ke ruang tamu atau ke pintu. Karena ada pengaruh setan dan iblis atau yang lain-lain menurut kepercayaan mereka zaman dulu. Sehingga anak yang masih belum diizinkan itu tidak akan pernah dibawa keluar ke kamarnya oleh ibunya. Namun itu ada cara nanti untuk mengatasi hal-hal yang sudah menjadi tradisi itu. Apakah itu benar secara ilmiah atau tidak, kita belum ada meneliti. Namun diyakini oleh orang-orang dahulu itu bahwa anak kecil yang baru lahir itu akan cepat dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat gaib. Salah satu contohnya yang sangat terkenal, misalnya di kampung sampai sekarang masih dikenal, kalau anak-anak itu dibawa ke depan umum, mungkin kena palasi. Palasi itu sejenis penyakit di mana anak itu tidak akan bisa besar lagi. Yang menurut keterangan orang tua, yang palasi itu ada sejenis makhluk gaib yang menghisap darah anak kecil itu. Maka itu anak kecil itu dilindungi, tidak bisa dibawa keluar terbuka ke tempat umum. Untuk dia bisa, karena dia butuh sampai dewasa, nanti dia butuh lingkungan. Dia harus hidup di tengah masyarakat, di tengah alam, di lingkungannya. Maka dilakukanlah upacara yang bernama turun mandi atau turun kerayi. Anak morning, anak Andi, goteng nak. Dua-dua lah kau baru pengertian bahwa turun mandi itu dari latar belakang sejarah adalah untuk menghapus segala larangan terhadap anak yang baru lahir tadi untuk hidup di dalam lingkungan yang lebih bebas. Jadi setelah dilaksanakan upacara, berarti anak tadi udah bebas dan tidak akan terganggu lagi untuk masuk ke lingkungan yang lebih besar, yaitu masyarakat, alamnya, lingkungan di tempat dia dilahirkan. Maka dilaksanakanlah upacara turun mandi itu. Kemudian pengertian yang lain, nilai positif dari upacara turun mandi itu, karena di sana terlibat pihak bapak, pihak ibu, kaum kerabat terlibat di dalam. Di sisi lain, nilai yang tampil di sana adalah betapa eksistensi dari kekerabatan di Minangkabau itu akan terlihat. Jadi diharuskanlah seluruh pihak-pihak di Minangkabau itu, demi terlaksananya proses hidup dengan benar, mereka harus menjaga hubungan silaturahmi dengan baik. Misalnya pihak ibu dengan pihak kekerabat bapak, karena kalau itu tidak terjalin hubungan baik, tentu upacara turun mandi itu salah satunya tidak akan bisa dilaksanakan. Jadi di sisi lain nilainya adalah menambah erat kekerabatan di dalam pernikahan dua suku. Maka itu menjadi nilai positif lah bahwa upacara tradisi
turun mandi itu memperlihatkan fungsi dan eksistensi, posisi dan jabatan di dalam kekerabatan berumah tangga. Misalnya dari pihak bapak yang bernama Bako. Nantinya kalau dulunya yang menggendong anak itu digendong oleh seorang dukun, orang tua wanita begitu, yang menggendong anak itu pergi mandi. Kemudian nanti limau dibawa oleh pihak pemilih bapak. Dilimaukanlah di sungai itu. Dengan jampi-jampi yang kita juga tidak tahu. Tapi yang jelas tujuannya untuk menghapus segala gangguan yang mungkin akan terjadi dalam waktu-waktu mendatang bagi anak itu. Jadi di sisi lain, fungsi kekerabatan akan berdiri dengan jelas di dalam upacara-upacara tradisi seperti turun mandi itu. Kemudian kalau dulu, para kerabat, baik kerabat di lingkungan ibu, baik kerabat atau famili di lingkungan bapak yang bernama kelompok Bako tadi, membawa oleh-oleh. Kalau dulu itu bareh barandang atau batie. Untuk apa tujuan bareh barandang? Karena sang ibu sepanjang dia menyusui yang bernama ASI, jadi harus menjaga kesehatan. Tidak boleh dia makan macam-macam. Jadi bukan untuk anak batie dan bareh barandang itu. Kemudian yang kedua yang diutamakan waktu itu dulu, membawa minyak, sehingga disebut juga cara itu manta minyak. Apa minyaknya? Minyak tanah. Karena zaman dulu itu penerangan itu sangatlah mahal, sulit. Sementara anak kecil itu butuh terang di dalam kamar, maka minyak itu menjadi barang yang berharga. Namun pergeseran waktu telah merubah. Sekarang ada yang bawakan baju anak kecil, beras, duit. Rasanya itu perlu kita kembalikan kepada aslinya sekurang-kurangnya bareh barandang tadi. Karena pengertian nanti bagi sang ibu itu bahwa dia harus menjaga makanannya demi ASI untuk anaknya. Dulu diharuskan itu. Ibu yang melahirkan itu tidak boleh makan ini pedas, manis, segala macam. Malah diperuntukkan sampai sekian hari batih atau bareh barandang itu. Jadi sekarang entah ada juga itu dibawa atau tidak tahulah kita. Tapi seharusnya dalam turun mandi itu, oleh-oleh utama dari Bako itu haruslah dalam bentuk tradisinya bareh barandang atau batih itu. Tukang boy kos ya? Hah? Kok? Oh sayang lah, dia celengan panjang kawan nak tangan dia lebih Ini apa bau kana? Payung le, payung kerelis le, payung. Apa nak buat dia? Hah? Suluh maya suluh dah banyak. Ada. Dulu ada dulu selendang dan Yo, Ambo lah po. Ambo. Ini lah. Lah. Lepas lah. Sok ni sok ni bagi. Kacang macam apa?
Ih, segar mandi. Mau kau pernah semangi anak renang. Kau balik minta ringan, kau ringan minta lape, lape mana maka beli. Dia mau. Kemudian dari penjelasan tadi bahwa itu adalah bahagian dari ketradisian di Minangkabau yang nilainya sudah kita lihat tadi bahwa mempunyai nilai-nilai positif. Kita berharap untuk generasi mendatang, marilah kita tetap menghidupkan ketradisian nenek moyang kita ini dengan tetap memilah dan memilih serta memprioritaskan nilai-nilai positif yang hidup di dalam upacara tradisi itu. Namun kita lihat sekarang beberapa upacara itu sudah dilupakan dan ditinggalkan. Dan malah kita lebih cenderung melakukan upacara-upacara misalnya dengan anak ulang tahun lah yang sudah bernuansa budaya luar. Sehingga jangan sesalkan kalau generasi muda kita mereka salah arah dan salah kaprah dalam bertingkah. Jadi untuk mengembalikan mereka kepada jati dirinya, tentu ada usaha bersama kita bagaimana upacara-upacara salah satunya turun mandi.